Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Upik Haryono, mahasiswa PBG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Wiralodra akan membuat video pembelajaran yang berjudul Persamaan Garis Lurus di SMP Negeri 2 Aur Gelis pada tanggal 5 Desember 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Baik, siswa sekalian, mari sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa KM-nya? Ya, Jembar. Tolong dipimpin doanya, silakan. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Mengabsen terlebih dahulu. Baik, yang tidak berangkat hari ini ada? Nggak ada. Ya, bagus. Berarti hadir semuanya ya untuk hari ini ya. Oke. Terima kasih kalau hadir semuanya. Alhamdulillah kita bisa memulai pembelajaran ini dengan komplit ya siswa-siswinya. Oke, baik. Sebelum melaksanakan pembelajaran ini, apakah kalian siap untuk melaksanakan pembelajaran matematika ini? Siap. Semangat. Semangat ya, pembelajaran matematika itu harus semangat dan selalu bergembira. Oke, walaupun matematik katanya sulit, tetapi harus tetap bergembira. Harus ya, yang namanya matematik itu tidak walaupun sulit kita harus tetap bahagia karena sesuai dengan kurikulum kita yaitu kurikulum Merdeka Belajar, kita harus merdeka dalam belajar. Oke, siapkan alat-alat tulisnya. Ya, siapkan alat-alat tulisnya. Untuk mulai selain belajar matematik disimpan terlebih dahulu. Alat tulis tolong disiapkan. Oke, udah siap semuanya? Ya, perhatikan layar monitor di depan. Apa itu? Baik, sebelum sebelum ke persamaan garis lurus, apakah kalian ingat yang namanya ini? Ini ya, itu koordinat terlebih dahulu kita harus tahu. Ya, A itu ada yang namanya titiknya adalah 0,0. 0 yang pertama itu adalah X ya, di sumbu X. Nah, ini X berarti 0,0 ada di titik ini kan ya. Nah, ini. Kemudian ada B-nya 4,0. Di mana B ini 4, Y-nya 0. Tadi di sini. Kemudian titik C. C itu 4, negatif 3. 4, negatif 3. Ini 4, ini negatif 3. Jadi titiknya di sini. Ya, kemudian yang D ada negatif 3, negatif 3. Nah, negatif 3, negatif 3 ini titiknya. Ya, kemudian yang E negatif 2,3. Nah, negatif 2,3 tuh ada di situ. Kemudian yang terakhir yang F
1,2. Di mana titiknya? Ya di 1, kemudian kita cari di Y-nya adalah 2. Nah, di sini. Betul. Oke? Paham? Nah, itu. Tentang itu ya, kalian harus tahu dulu. Ya, itu materi prasyaratnya. Baik, kemudian apa tujuan pembelajarannya? Ini tujuan pembelajarannya. Ada 4 tujuan pembelajaran yang kita akan peroleh dari pembelajaran ini. Yang pertama itu yaitu dengan tanya jawab berbantu tayangan slide PPT, siswa dapat menentukan langkah-langkah membuat grafik persamaan garis lurus dengan tepat. Kemudian dengan diskusi kelompok dalam mode PBL, PBL itu problem based learning atau pembelajaran dengan berbasis masalah, berbantu LKPD, siswa dapat membuat grafik persamaan garis lurus dan masalah kontekstual yang disajikan dengan tepat. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok dalam model PBL, berbantu LKPD, siswa dapat menentukan persamaan garis lurus dari masalah kontekstual yang disajikan dengan tepat. Kemudian yang keempat yaitu dengan diskusi kelompok dalam model PBL berbantu LKPD, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan garis lurus dengan tepat. Itu ya. Itu tujuan pembelajarannya. Jadi setelah pembelajaran nanti kalian harus bisa ini 4 komponen ini ya. Itu ya, dengan materinya itu adalah persamaan garis. Nah, tuh nanti ya dalam proses pembelajarannya ini ya, dalam proses pembelajarannya kalian akan disajikan problem based learning atau PBL, yaitu yang berkaitan dengan masalah-masalah yang kalian harus pecahkan melalui apa? Melalui LKPD yang akan dibagikan tiap-tiap kelompok. Nanti saya bagikan yang namanya ini apa? LKPD. Nanti akan kalian sesuaikan dengan materinya, kemudian kalian kerjakan untuk menghasilkan sebuah tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Itu ya. Baik. Kemudian untuk penilaiannya ada 3 macam penilaian, yaitu penilaian sikap. Ya, ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Melalui apa? Ya, nanti melalui LKPD ini kalian sudah bisa dinilai, yaitu pertama penilaian apa? Sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Oke, itu ya. Ya, nanti siap-siap saja nanti ketika pembelajaran berlangsung, Bapak akan keliling untuk menilai sikap ya. Tuh, oke? Nah, kemudian selanjutnya yaitu sebelum pembelajaran ini ya, kita akan lihat terlebih dahulu. Nah, tadi seperti ini ada fungsi linear ya. Nanti akan kita belajar seperti ini ya. Oke, sebelum kita melaksanakan selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita supaya semangat, kita akan melaksanakan penyemangat terlebih dahulu ya, melalui ice breaking, yaitu dengan memberikan tepuk fokus ya. Ya, prok melihat ya, prok mendengar, prok fokus ya. Siap? Oke, kita coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, ya, siap. Semangat ya. Siap. Oke, kalau semangat, coba kita lanjutkan ya. Kita akan membagi kelompok. Alhamdulillah kelompok sudah terbagi menjadi berapa kelompok ini? 4 apa 5? Hah? Oh, ada 6 kelompok. Oke, ada 6 kelompok ya. Ada 6 kelompok kita ya sudah terbagi alhamdulillah untuk membagi kelompok. Ya, kemudian nanti ya tiap kelompok itu akan melakukan presentasi ya. Melakukan presentasi dari hasil LKPD ini ya.
Nanti ditunjukkan dengan apa diundi ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nanti diundi siapa yang akan presentasinya. Ya, tuh. Haura dibaca. Pak Indra adalah seorang supir taksi. Kapasitas bahan bakar mobil taksi yang dikendarainya adalah 42 liter. Pak Indra telah mengisi tangki bahan bakar mobil taksi tersebut hingga penuh untuk bekerja hari ini. Setiap menempuh jarak 12 km, taksinya menghabiskan bensin 1 liter. Jika harga BBM per liter adalah 10.000, sedangkan tarif taksi per kilometer adalah 5.000, maka berapakah penghasilan bersih Pak Indra sebagai supir taksi jika dihitung sampai taksinya kehabisan bahan bakar? Ya, itu permasalahan yang dihadapi, yaitu ada yang namanya jarak tempuh dengan berapa liter bensin yang dibutuhkan. Ada yang ini apa namanya, yang pernah menggunakan motor? Pernah nggak kalian menggunakan motor kemudian menempuh jarak tujuan dengan kilometer tertentu, habisnya berapa bahan bakarnya? Pernah nggak? Pernah. Oh, bagus, berarti sudah pernah mengalami ya hal seperti itu. Harusnya kalian itu bisa ya. Jadi ada ancer-ancer ketika melaksanakan perjalanan. Ini saya dari sini ke sini itu berapa kilo kira-kira? Ya. Berapa kilo kira-kira? Kemudian habisnya berapa bahan bakar yang kita yang kita butuhkan. Itu permasalahan yang akan kita bahas ya. Nah, itu. Ya. Silakan, barangkali ada yang menanyakan, Pak, ininya gimana? Ada bertanya? Ya, tentang permasalahan itu. Ya, tentang permasalahan yang dihadapi, yaitu menanggapi permasalahan yang ditampilkan. Ini ada apa di situ? Siapa yang ada di situ? Nah, Pak Indra. Kemudian siapakah Pak Indra? Supir taksi. Supir taksi. Menempuh berapa kilo Pak Indra itu? 12 kilometer. Kemudian dibutuhkan ada berapa liter? 42 liter dia mengisi bahan bakar. Per liternya berapa? Kemudian per kilometer tarif taksinya. Jadi ketika kalian naik taksi itu harus perhatikan tarif pembiayaan gitu. Ya, itu masalah yang kita akan bahas. Pernah naik taksi? Tuh, di mana? Di mana? Di Jakarta, di kota ya tentunya. Kalau di Horglis ada nggak? Ada di Horglis semuanya taksinya. Nah, sekarang itu zamannya bukan taksi lagi sebetulnya. Apa? Nah, ada Grab. Tuh, yang bisa kita secara online. Oke, tuh ada yang ditanyakan tentang ini? Silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Salah satu atau berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas saya akan bagikan LKPD-nya ya. LKPD-nya akan dibagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Apa? Satu lagi ya? Bentar. Ya. Di situ ada petunjuk LKPD. Ya. Petunjuk LKPD. Yang pertama yaitu berdoalah lebih dahulu sebelum mengerjakan LKPD. Kemudian istilah identitas dengan benar. Kemudian bacalah permasalahan yang ada di LKPD dengan benar. Kemudian yang keempat, diskusikan dengan teman sekelompok tentang permasalahan yang ada. Kemudian jika ada hal yang belum dipahami,
silakan bertanya kepada guru. Kemudian yang keenam, tulislah hasil diskusi kelompok ya, kertas mani bukan manila ya, kertas di situ ya. Ya udah cukup aja, kan ada langsung di situ ya. Nah, ini itu petunjuknya. Kemudian untuk pengerjaan tiap kelompoknya bisa kalian bagi-bagi ya, nanti pengerjaannya. Jangan apa? Jangan mengerjakan hanya satu orang, tetapi harus mengerjakan semua individu harus mengerjakan. Silakan berdasarkan kesepakatan bersama kalian bisa membagi yang namanya pekerjaan-pekerjaan tersebut. Ya, misalkan jembar, ya jembar, misalkan bagian di sini ada bagian apa? Nah, yang A, mari kita ikuti langkah-langkah menggambar grafik. Ya, itu. Kemudian yang B-nya, yang selanjutnya si Dwi. Nah, kemudian selanjutnya apa? Nah, tetapi dengan kesepakatan bersama. Yang namanya kerja kelompok itu harus berdasarkan kesepakatan bersama. Yang tidak boleh tidak sepakat. Yang namanya berkelompok itu harus memenuhi tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah kelompok. Itu paham? Oke, kalau paham ya, kalian silakan untuk mengerjakan tugas kelompok tersebut ya. Oke, silakan mulai mengerjakan LKPD tersebut ya. Sebuah grafik memiliki persamaan garis Y sama dengan X negatif 3. Gambar persamaan garis tersebut pada bidang kartesius. Ini lihat. Kemudian menentukan minimal 2 titik koordinat. Nah, caranya gini, persamaannya Y sama dengan X dikurangi 3. Jika X-nya 1, X itu yang warna biru, kotak warna biru ini ya. Y sama dengan 1 dikurangi 3. Maka Y sama dengan negatif 2. 1 dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif 2. Kemudian jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 dikurangi 3. Berapa? Yang selanjutnya, jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 3 dikurangi 3. Sehingga Y-nya sama dengan 0. Lanjut. Jika X dikurangi 4, maka Y sama dengan 4 dikurangi berapa? 1. Nah, itu begitu pengerjaannya. Nah, ini untuk grafik. Lihat. Letakkan titik-titik koordinat pada tabel. X-nya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada X-nya 1, 2, 3, 4. Y-nya negatif 2, negatif 1, negatif 0, dan 1. Yang pertama, yaitu 1, negatif 2. Di mana 1, negatif 2? Nah, 1, negatif 2. Ini di sini. Kemudian 2, negatif 1 di sini.
Kemudian 3,0 di sini. Yang 4,1 di sini. Sesuai. Ya, itu. Nanti ada diskusi kelompok ya. Itu diskusi kelompok sesuai dengan LKPD. Kemudian presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, kemudian nanti ada di GeoGebra ya, GeoGebra. Nanti siapkan apa namanya? AP-nya. Oke, sekarang silakan kerjakan dulu LKPD-nya. Oke, silakan. Ya. Tinggal nanti titik-titiknya ya. Bisa? Oke, sip. Ya. Jawabannya langsung di LKPD. Ya, itu. Ya, tulis dulu kelompoknya, kelompok berapa tadi? 4, tulis kelompok 4. Namanya siapa aja di sini. Ya. Yang 8A ditulis 8A. Ya, silakan di sini. Ya, diselesaikan. Oh, diskusi kelompok di sini yang berapa menit? Ini kan tentukan dulu titik-titiknya. Sudah ketemu titiknya 1,12. X-nya 1, 12 itu di mana? Nah, titik. Terus titik-titik dulu baru digaris straight begitu. Oke? Oke, Pak. Tinggal ini. Kalau satu kan ini dari sini. Ini sini. Nanti terus ini sini. Ya, ini berarti ininya ini apa? Isinya X juga kan? X sama dengan X kali sama dengan 12 F. Nah, gitu. Makasih ya, Pak. Ya. Jadi persamaannya ini. Tadi persamaannya apa? Ini sama dengan X dikali 12 sama dengan 12X. itu. Jadi jika merupakan persediaan berapa liter tadi di sini? 12 kan? Oh bukan, X kan ininya ya, bahan bakarnya. X-nya berapa kali liter, berarti X kali liter. Jadi makanya ya sama dengan 12 sama dengan X.
X-nya sama dengan berapa? 42. Nah. Ini sama dengan 12. Nah, berarti dia sama dengan X kali X kali iya kan? X kali 12. nah berarti ini dikali X nya kan berapa ini? 42. Nah ininya 12. jadi 504. 42 dikali 12. apa? 4. Ya langsung gitu di sini ya kan? 4 ya sesuai titiknya ya sudah ada. Oke. Makasih Pak. Nanti untuk presentasi ya kita diundi pakai ini ya spinner online ini ya. Tuh lihat ketika diputar siapa yang siapa yang dapat itu yang presentasi. Siap? Oke. Ya selesai untuk pengerjaan di LKPD kita akan presentasi ya untuk tiap-tiap kelompok yang ada pada spinner ini. Kita undi ya untuk spinner ini kelompok siapakah yang akan mendapatkan giliran untuk presentasi. Oke, lihat ke depan. Iya, kelompok 4. Silakan. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Saya Haura, saya Aisyah, saya Lia. Dari permasalahan tersebut, ada tabel yang menunjukkan hubungan bahan bakar dengan jarak tempuh. Bahan bakar 1 liter, jarak tempuhnya 12, bahan bakar 2 liter, jarak tempuhnya 24, bahan bakar 3 liter, jarak tempuhnya 36, bahan bakar 4 liter, jarak tempuhnya 48, dan bahan bakar 42 liter, jarak tempuhnya 60 km. Dari jarak-jarak tersebut, dari jarak dan bahan bakar tersebut dapat disimpulkan titik koordinat yaitu 1,12, 2,24, 3,36, dan 4,48. Jadi, jika Y merupakan jarak yang bisa ditempuh dengan ketersediaan X dikali liter bensin, maka Y dapat dituliskan dengan bentuk persamaan Y sama dengan X dikali 12 sama dengan 12X. Mari kita jawab pertanyaan. Setelah menempuh perjalanan berapa kilometer mobil, taksi tersebut kehabisan bahan bakar. Diketahui ketersediaan bahan bakar tempuh sampai bahan bakar habis. Taksi Pak Indra adalah 42 liter. Ditanya jarak. Jawab. Di atas sudah dimisalkan X sama dengan banyak bahan bakar. X 42 disubstitusikan ke persamaan Y 12. Diperoleh Y 42 kali 12 sama dengan 504. Jika jarak maksimal yang bisa ditempuh sampai mobil taksi kehabisan bahan bakar adalah 504 km. Mari memecahkan masalah. Berapakah penghasilan bersih Pak Indra sebagai supir taksi sampai taksinya kehabisan bahan bakar? Diketahui ketersediaan bahan bakar taksi Pak Indra adalah 42 liter. Jarak tempuh yang dapat ditempuh taksi adalah 12 km. Harga BBM per liter adalah 10.000. Tarif taksi per kilometer adalah 5.000. Ditanya, penghasilan bersih Pak Indra? Jawab, pengeluaran Pak Indra untuk membeli BBM 42 dikali 10.000 sama dengan 420. Pendapatan kotor Pak Indra sama dengan jarak tempuh dikali tarif taksi sama dengan 504 dikali 5.000 sama dengan 2.520. Pendapatan bersih sama dengan pendapatan kotor
2.520 sama dengan dikurangi 420 sama dengan 2.100.000. Jadi pendapatan bersih yang didapat Pak Indra sebagai supir taksi adalah 2.100.000. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang sangat bagus untuk kelompok 4. Beri apresiasi, applause untuk kelompok 4. Oke, setelah ini adakah tanggapan dari kelompok lain untuk presentasi kelompok 3, kelompok 4 ya, kelompok 4. Silakan ada? Ya, silakan. Silakan berdiri, namanya siapa, dari kelompok berapa? Perkenalkan saya Dwi Krisanto dari kelompok 2. Saya ingin bertanya bagaimana mendapatkan hasil sebesar 2.250.000. Ya, silakan dijawab kelompok 4. Saya ulangi pertanyaannya. Tadi kenapa bisa memperoleh angka sebesar 2.200.000? Itu diperoleh karena jarak tempuh dikali tarif taksi. Jarak yang ditempuh itu 504 dikali 5.000. Jadi hasil yang diperoleh adalah 2.520.000. Oke. Ya, itu jawabannya? Betul? Ya, itu tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Setelah kalian menyelesaikan LKPD itu, ya kalian silakan, ada yang terakhir itu adalah kesimpulan ya. Ada kesimpulan. Silakan dikonstruksikan kesimpulan tersebut ya. Oke. Ya. Siap. Ada yang mau menyimpulkan dari LKPD tadi? Ada. Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Simpulkan pertanyaannya. Silakan. Ya. Kesimpulannya, langkah-langkah menggambar grafik bersama garis-garis. 1. Menentukan titik X atau bahan bakar. 2. Menentukan titik Y atau jarak. Setelah menentukan titik-titik tersebut, buatlah diagram kartesius. Lalu menghubungkannya dengan garis-garis atau titik. Jadi dalam kesimpulan tadi ya, kita harus menyimpulkan dalam sebuah membuat titik koordinat ya. Tadi seperti dikatakan oleh kelompok 2. Ya, diberi tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dikerjakan di Google Form ya. Ya, di Google Form yang linknya akan dibagikan ya. Ya, sudah selesai? Sudah selesai mengerjakan? Ya, kita tutup HP-nya. Silakan tutup. Baik. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, ya, tentunya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, ya. Tetapi, apakah kalian dalam pembelajaran ini merasa senang? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Supaya kita bisa melanjutkan ke materi-materi berikutnya. Ya. Ya, jadi apakah sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari pembelajaran ini? Contohnya tadi ya, bisa menghitung jarak dengan tempuh dengan menggunakan berapa liter bensin, dan bisa juga dihitung penghasilan sebuah taksi on. Tuh ya, itu. Ya.
pembelajaran kali ini kita selesaikan di sini ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan ya, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari masih persamaan garis lurus yang pada pertemuan kedua itu menentukan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua masih dalam pokok bahasan persamaan garis lurus. Oke, kalau gitu cukup sekian. Nah, sebelum itu mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Silakan siapa yang akan memimpin doa? Siapa? M. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian cukup sampai di sini pembelajaran kita. Silakan boleh pulang ke rumahnya masing-masing. Kursinya di itu lagi.